Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada saat ini, Minggu 12 Juli 2020. Hari ini kita akan ibadah bersama, namun mengingat situasi dan kondisi di mana status Kota Makassar saat ini adalah dalam status zona merah, bahkan lebih daripada itu. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan tetap ada bagi kota kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita mulai. Terpuji nama Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Mari sidang jemaat kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
melanjutkan ibadah kita. Pertolongan kepada kita di dalam jam ibadah saat ini, itulah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Nats pembimbing kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan hati yang terbuka bersama-sama kita akan mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta membaharui hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Allah, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hatiku percaya Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita
kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah pencipta alam semesta dan Allah yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu semata. Dan sebagai ungkapan syukur kami bawa hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, boleh menguatkan kami, untuk kami boleh memandang kehidupan ini dan melihat dengan percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang kekasih? Saya percaya hari ini adalah satu sukacita kembali kita dikumpulkan dalam ibadah online, dan sekalipun kita terpisah jarak dan tempat, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya mengajak kita bersama untuk membaca firman Tuhan yang saat ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, waktu kita mendengarkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang dasar dua contoh orang yang mendirikan rumah. Satu mendirikan rumah di atas batu. Mungkin saudara sudah sering kali melihat orang-orang yang sedang membangun, mereka mendirikan fondasi, mereka membuat suatu fondasi yang kuat di atas batu, saudara. Tetapi ada orang kedua yang Yesus berikan gambaran, bahkan disebut sebagai orang bodoh, saudara. Itu mereka yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudaraku, waktu melihat tekstur pasir ini adalah tekstur yang sangat rapuh, tekstur yang sangat lemah. Demikianlah Tuhan menggambarkan bahwa banyak orang Kristen mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi memiliki respon yang berbeda. Dan yang membedakan itu adalah bagaimana kita menyingkapi. Kita mendengarkan firman Tuhan, tapi apakah kita mau melakukannya atau tidak? Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seumpama sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika angin badai datang, banjir, hujan badai datang, rumah itu tetap kokoh karena rumah itu dibangun di atas dasar yang kuat. Sementara orang-orang percaya, orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia seumpama orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan badai datang, kita bisa lihat ketika ombak-ombak ini datang, dia menyapu pasir, maka rumah itu akan rusak. Bukan hanya rubuh tetapi rusak, sama sekali hancur. Demikianlah kehidupan kita, saudara. Di atas pasir dan batu adalah gambaran bahwa begitulah kehidupan orang-orang Kristen. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang membedakan mereka adalah respon terhadap kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita semua datang ke gereja, ataukah saudara dengarkan khotbah? Tapi bagaimana respon saudara ketika mendengarkan firman Tuhan? Khotbah Tuhan Yesus tentang dua macam dasar adalah
khotbah penutup ketika Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Dan hari ini saudara, saya bukan berada di atas bukit, tapi saya berada di atas batu di tepi pantai Akarena dan melihat indahnya pemandangan alam, melihat luar biasanya ciptaan Tuhan. Itu membuat saya menyadari bahwa saya dan saudara itu berharga di mata Tuhan. Kita lebih berharga daripada ciptaan Tuhan yang begitu indah ini, saudara. Kita lebih berharga daripada bunga-bunga bakung, bunga-bunga liar yang tumbuh, yang saudara lihat mungkin di sekitar kita, saudara. Kita lebih berharga daripada itu. Bahkan dikatakan kita lebih berharga daripada segala ciptaan Tuhan. Termasuk malaikat, saudara. Malaikat adalah makhluk yang kudus. Tetapi ciptaan Tuhan yang sekalipun dia adalah makhluk yang kudus, tetapi dia tidak ditebus oleh Tuhan. Saya dan saudara ditebus dengan darah Kristus sendiri, saudara. Dengan darah putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi badai kehidupan yang Tuhan katakan, digambarkan di pembacaan ini adalah hujan, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Jadi adanya hujan saat ini, saudara, saat kami mengambil gambar ini di tempat ini, saudara bisa lihat cuaca mendung dan saat ini sedang terjadi kami mengalami ada hujan, walaupun hujan rintik-rintik. Tetapi saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, datangnya hujan, datangnya badai, datangnya angin, bahkan banjir dalam hidup kita itu adalah sesuatu hal yang akan kita terima, saudara. Itu adalah hal yang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Tetapi apakah rumah kita akan kokoh atau tidak? Dan hari ini saudara, kita hidup di penghujung tahun, di mana kita memberikan kesaksian kepada kita supaya kita lebih berwaspada lagi, karena hari-hari ini jahat, saudara. Kenapa? Karena banyak tantangan yang sedang terjadi. Saudara, seperti yang kita ketahui, minggu lalu saya sudah menyampaikan di dalam ibadah online. Saya katakan ini adalah ibadah online yang terakhir. Tetapi saudara, pada detik-detik terakhir, karena beberapa pertimbangan dari majelis, sehingga kita tetap mengadakan ibadah online dan ibadah di gereja yang seharusnya kita adakan pada hari ini, yaitu tanggal 12 Juli 2020 itu kita batalkan. Karena mengingat saudara bahwa status Makassar saat ini bukan hanya zona merah, tetapi sudah meningkat lagi, yaitu dikatakan merah pekat bahkan hitam. Artinya bahwa korban semakin banyak berjatuhan, saudara, bahkan korban yang meninggal. Dan saudara, ini merupakan sebuah awasan bagi kita, ini merupakan sebuah tantangan bagi kita, ini merupakan sebuah banjir, badai dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Kita dengarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang, sudah menyerah, mengosongkan dirinya. Kata Filipi, dia meninggalkan kemuliaan, dia mengosongkan dirinya untuk apa? Menebus saya dan saudara. Lalu apakah di tengah-tengah situasi ini Tuhan akan meninggalkan kita seorang diri? Tidak, saudara. Hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk mari kita berketetapan hati, saudara. Kita berketetapan hati untuk membangun hidup kita yang benar. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hari-hari ini, saudara. Saudara tidak bisa membanggakan harta saudara yang mungkin saudara katakan itu sudah banyak, bahkan 7 turunan, tidak akan habis. Saudaraku, saudara tidak bisa membanggakan jabatan saudara. Saudara tidak bisa membanggakan orang tua saudara yang hebat. Saudara tidak bisa membanggakan kepintaran saudara, bahkan titel yang saudara dapatkan. Saudara tidak bisa membanggakan apapun. Kenapa, saudara? Karena saudara tahu ketika kita masuk yang namanya adalah kematian, yang semua manusia akan mengalaminya, maka tidak ada yang bisa menyertai kita. Harta kita, orang tua kita pun, orang-orang yang kita sayangi pun tidak akan bisa menyertai kita. Suami, istri, anak-anak yang paling kita sayangi tidak bisa menyertai kita. Tetapi yang menyertai kita adalah apa, saudara? Dosa saudara. Dan juga adalah kehidupan saudara yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita bersama, saudara. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sebenarnya adalah situasi yang sebagai gereja Tuhan, kami sebagai majelis sudah mengambil langkah ini bersama dengan gembala jemaat untuk membatalkan ibadah bersama, karena kita berpikir, saudara,
Kita dengan keyakinan satu prinsip bahwa gereja hadir adalah untuk memeliharakan kehidupan, untuk memberikan kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Nah, kalau kehadiran kita berkumpul bersama itu bisa mengancam kehidupan atau kesehatan kita, maka kita perlu berhikmat. Karena itulah kami mengambil keputusan ini, saudara, untuk menunda terlebih dahulu. Tetapi kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap beribadah. Saudara, ibadah hari ini, amin saudara. Saya percaya ketika saudara duduk dan mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, maka berkat Tuhan akan senantiasa tercurah dalam hidup saudara. Kita kembali saudara kepada pembacaan kita. Bagaimana kita berketetapan untuk membangun hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya selalu mau mengajak kita bersama bahwa khotbah Tuhan Yesus ini, di mana Tuhan sedang memberikan satu gambaran saudara, bahwa hidup kekristenan itu hanya akan dibedakan oleh dua hal saudara, yaitu bagaimana mereka merespon kebenaran firman Tuhan. Dari merespon kebenaran firman Tuhan itulah maka orang-orang akan disebut itu adalah orang bijaksana atau orang bodoh. Saudara masuk bagian apa saudara? Saya tidak akan menyebut itu, tetapi baiklah kita mengoreksi, kita mengevaluasi diri kita masing-masing saudara. Apa yang kita pelajari dari hal ini saudara? Dikatakan di sini bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, ayat yang ke-24, dikatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya boleh mengambil bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, artinya orang yang berketetapan hati di dalam Tuhan, maka itu yang disebut dengan orang bijaksana. Lawan orang bijaksana adalah orang bodoh saudara. Kita buka firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya saudara, kita perlu berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Seperti khotbah Tuhan Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang berketetapan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, tapi Ibu Pendeta tidak mengalami apa yang saya alami dalam hidup ini. Tapi Ibu Pendeta tidak mengalami rumah tangga yang saya alami hari ini. Mungkin saudara memandang saya dan berkata, tapi saudara tidak mengalami, saya tidak bekerja seperti saya bekerja. Memang betul saudara. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghidupi apa yang saudara sedang hidupi. Saya sedang tidak bergumul dengan apa yang saudara gumuli. Saya mungkin tidak bekerja seperti saudara juga bekerja. Saudara, mungkin saya tidak mempunyai atasan atau bos yang mungkin menjengkelkan bagi saudara, tidak sama seperti saya. Saya tidak mempunyai itu saudara. Tetapi saya mau beritahu bahwa mari saudara, kita jangan menjadi orang yang bodoh, tapi kita mau mengerti kehendak Tuhan. Apa sih itu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Agar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara tahu ini sulit, tetapi saudara harus berketetapan hati, mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Saudaraku yang kedua saudara, bagaimana berketetapan membangun hidup yang benar, yaitu bukan hanya sekedar saudara berketetapan hati sebagai orang bijaksana, itu mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena itulah kehendak Allah. Tetapi yang kedua adalah ketika kita berketetapan untuk membangun hidup yang benar saudara, maka itu akan membuat kita akan kuat, kita akan kokoh menghadapi tantangan. Apa itu saudara? Lihat saudara, Daniel pasal 1 ayat 8. Ini kisah Daniel ketika dia menjadi tawanan dari Raja Nebukadnezar, itu Raja Babel saudara. Saya baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu kemudian Daniel kemudian dikumpulkan, lalu dia disekolahkan yang namanya sekolah Kasdim, yaitu sekolah untuk pegawai-pegawai istana. Di sana mereka diajar bukan hanya tentang bagaimana tata pemerintahan, tetapi juga mereka diajarkan bagaimana mereka mendampingi menjadi pegawai-pegawai raja nanti, termasuk itu meramal, menjadi ahli-ahli nujum saudara. Dan saudara melihat bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah dipilih dari keturunan bangsawan, keturunan raja, yang secara fisik, secara jasmani juga kuat saudara, tetapi juga dia mempunyai kepintaran saudara. Dan Daniel menjadi bagian daripada itu saudara. Tetapi saudara perhatikan ketika mereka dikumpulkan, lalu kemudian mereka boleh makan makanan raja, mereka boleh minum anggur
seperti yang diminum oleh raja. Tetapi perhatikan sikap Daniel, saudara. Daniel 1 ayat 8. Saya baca bagi kita, saudara. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, saudara perhatikan, Daniel sekalipun dia tawanan, tetapi dia diberikan fasilitas raja, saudara. Dan itulah yang menjadi Babel Daniel pada saat itu. Dia ada di kerajaan Babel. Dia diberikan fasilitas dari kerajaan Babel. Lalu saudara menyaksikan bahwa nama mereka juga diganti, saudara, dengan pengertian bahwa supaya Daniel bukan hanya menjadi pegawai raja, tetapi juga menjadi bagian daripada penyembahan berhala di Babel pada saat itu. Itu dewa-dewa yang disembah oleh Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Apa yang menjadi Babel, saudara, hari ini? Saudara mungkin diberikan fasilitas dengan satu pilihan. Saudara harus tunduk, saudara harus melakukan, saudara harus bekerja, saudara harus mengabdi, saudara. Bahkan tanpa kita sadari, itu membuat kita menyeret kehidupan kita, kehidupan rohani kita mulai tersingkirkan karena Babel di akhir zaman ini. Babel itu bisa berarti apa, saudara? Pekerjaan saudara, karir saudara. Babel itu bisa berarti apa, saudara? Jabatan yang diberikan kepada saudara, kedudukan yang diberikan kepada saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, apapun itu yang saat ini sedang saudara duduki, jabatan saudara, itu hanya berbicara masalah periode. Akan ada waktunya saudara tidak akan menduduki itu. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ada periode dalam hidup kita. Tetapi saudara, sesuatu yang kekal itu adalah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah akan menyertai kita. Kita Payu berkata bahwa segala perbuatan baik kita, hidup kita yang benar itu akan menyertai kita sampai kita mati nanti. Itu akan menyertai kehidupan orang percaya. Termasuk dosa-dosa kita yang harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Hari ini saya mau mengajar kepada kita. Seperti Daniel, sekalipun dia diberikan fasilitas raja, tetapi dia tidak mau menajiskan dirinya. Karena ketika kita berbicara bahwa Daniel tahu bahwa ketika dia masuk ke dalam masuk dalam arus itu, dalam bagian itu, makan santapan raja, minum anggur yang biasa diminum oleh raja, berarti dia setuju, dia sepakat, dia akan mengikuti apapun yang raja perintahkan, termasuk ketika diperintahkan untuk sujud dan menyembah kepada dewa-dewanya. Daniel tidak mau, saudara. Berapa banyak saudara ditantang antara harus pergi ibadah dengan harus masuk kantor atau pekerjaan saudara. Berapa banyak saudara harus ditantang, saudara harus buka toko, harus buka usaha saudara, tapi saudara harus meninggalkan pelayanan saudara. Itulah saudara bagiannya. Bisakah kita berketetapan hati seperti Daniel? Dan apa yang terjadi, saudara? Raja Nebukadnezar, di tengah-tengah fasilitas yang diberikan kepada Daniel dari Raja Nebukadnezar, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya percaya ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita berketetapan hati kepada Tuhan, ayat yang ke-9 dari Daniel pasal yang pertama dikatakan, maka Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Saudara, mungkin saudara takut dibenci oleh atasanmu, takut saudara, mungkin saudara takut dipecat, takut diapakan, disingkirkan. Tapi hari ini saya mau berkata, ketika Tuhan ada di pihak saudara, maka Tuhan akan mengaruniakan kasih dan sayang, saudara. Mungkin kalaupun hari ini saudara tidak disingkirkan oleh orang lain, maka Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi jalan bagi saudara. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, bahkan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian lebih daripada orang-orang pada saat itu kepada Daniel, bahkan juga kepada rekan-rekannya yang lain, yaitu kepada Hananya, Misael, dan juga Asaria. Mereka diberikan kepintaran, kepandaian. Saya mau mengajak, saya mau tantang bagi setiap anak-anak pemuda remaja.
Kalau engkau benar-benar berketetapan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, marifat surgawi. Itu yang seringkali kita doakan, saudara. Tetapi kita tidak sekedar berdoa, tapi saudara tidak berketetapan hati, saudara tidak bisa menerima itu dari Tuhan. Selanjutnya, saudara, ketika seperti Daniel menghadapi tantangan, dia tetap kuat, dia tetap kokoh. Karena itulah kitab Roma, Paulus mengajak kita, Roma 12 ayat 2, karena itu kita jangan menjadi serupa. Ketika Daniel berkata, saya tidak bisa berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Rasul Paulus sampaikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berketetapan hati untuk berbeda, saudara. Bukan untuk menjadi kita eksklusif, bukan, saudara. Tetapi karena kita punya aturan standar kekudusan. Mengapa kita harus berketetapan hati seperti Daniel, saudara? Sebab kita adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai orang-orang yang menyebut nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 19. Saya baca bagi kita, saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar yang diletakkan Allah itu firman Tuhan dalam diri kita itu teguh, saudara. Dan materainya ialah, materainya kata Alkitab, bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sekali lagi, materai Tuhan bagi setiap kita adalah dia mengenal saya dan saudara. Karena kita adalah milik kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dengarkan baik, hendaklah meninggalkan kejahatan. Mengapa kita perlu berketetapan hati seperti Daniel? Sebab kita adalah orang-orang yang menyebut nama Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita disebut sebagai orang Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus, berarti kehidupan kita juga harus mengikut Kristus, saudara. Itulah salib kita. Jangan menyebut nama Tuhan, tapi saudara masih membiarkan dirimu terikat dengan hal-hal duniawi. Jangan menyebut nama Tuhan dalam hidupmu, sementara saudara engkau masih menyimpan kepahitan dendam kepada orang lain. Jangan menyebut nama Tuhan dalam hidupmu, saudara, sementara engkau masih hidup dalam perselingkuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dalam hidupmu, sementara engkau masih terikat dengan narkoba, minuman keras, bahkan rokok, saudara. Karena itu menghancurkan bait Allah, yaitu tubuh saudara sendiri. Sekali lagi, saudara, Tuhan mau supaya kita berketetapan hati, membangun hidup ini, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kenapa kita perlu berketetapan hati di hadapan Tuhan? Mengapa kita perlu berketetapan membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan? Karena kita akan memperoleh upah. Saya baca satu firman Tuhan di ayat yang terakhir, saudara. Bagian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Sekali lagi, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, maka ia akan mendapat upah. Upah apa di sini, saudara? Seperti khotbah saya minggu yang lalu di ibadah online kita, yaitu pembelaan dari Tuhan. Kita harus bangun hidup kita, berketetapan membangun hidup kita, yaitu hidup yang benar. Maka jika pekerjaan kita itu tahan uji, jika hidup kita ini tahan uji, maka Tuhan menjanjikan bahwa ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Upah yang mungkin belum kita terima mungkin saat ini, tetapi mungkin, saudara, kita akan terima, saudara. Kita akan terima itu, bukan hanya mungkin, tetapi kita pasti kita terima. Karena itu janji Tuhan, bahwa Tuhan menyiapkan kepada kita mahkota kemuliaan Tuhan. Tetapi apa upah kita selama kita di dunia ini? Saya mau beritahu bagi saudara, ada pembelaan yang Tuhan berikan. Saya mau menutup khotbah ini dengan satu kesaksian, saudara, bahwa di tengah-tengah keadaan saat ini, keadaan yang sangat sulit, saya tahu berat sekali, saudara. Secara ekonomi mungkin saudara mengalami, dan kami pun sekeluarga mengalami goncangan secara ekonomi. Tetapi saya melihat pembelaan Tuhan, bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan bekerja, menyiapkan segala sesuatunya tepat pada waktunya kepada orang-orang yang mungkin tidak mengenal saya, dan saya juga tidak mengenal secara baik orang tersebut. Tetapi Tuhan menggerakkan tangannya untuk menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga anak kami boleh masuk ke tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, saya mau mengajak kepada kita,
Ketika kita berketetapan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bijaksana yang mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita berketetapan hati membangun hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan hidup ini. Saudara tidak akan mudah untuk jatuh, saudara tidak akan mudah untuk menyerah, tetapi saudara selalu melihat ada mujizat Tuhan di setiap masalah pergumulan saudara. Dan yang terakhir, ketika saudara berketetapan hati di hadapan Tuhan, membangun hidup saudara yang benar, maka saudara akan mendapat upah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Dia siapkan tempat yang terbaik. Bahkan dia memberikan pembelaan bagi saya dan saudara. Dia menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Ada satu pujian yang menguatkan saya, saudara, yang menyatakan kuasa Tuhan. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya jalan untuk menyatakan kemuliaannya. Dia dahsyat dalam segala perbuatannya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu, Allah yang kami sembah. Kami sapa ya Aba, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus yang Kau taruhkan dalam diri kami akan senantiasa menggema, menyempurnakan bagian firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berketetapan di hadapan-Mu, dengan ketetapan hati kami untuk membangun hidup yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa bersyafaat bersama mengucap syukur bagi ketiga anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam bulan ini ya Tuhan, sampai pada dari tanggal 1 sampai 12 Juli. Kami berdoa mengucap syukur bersama hamba-Mu, anak kekasih kami Asaria Juliastro J. Hadade, pada tanggal 4 Juli dan juga pada tanggal 11 Juli anak kekasih kami Leonel Sosang Samara, bahkan juga bersama dengan Ibu Reta Lumanto. Kami mengucap syukur bersama dengan anak-anak-Mu atas kasih setia Tuhan, di mana usia mereka boleh bertambah setahun lagi. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dalam tahun-tahun yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup mereka, dengan berkat yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan juga Tuhan menyempurnakan, memberkati mereka dengan segala rencana-rencana dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Berkati mereka ya Bapa. Jika ada di antara mereka dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar oleh bilur-bilur Tuhan penyakit mereka sembuh. Jika mereka dalam masalah pergumulan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi kota Makassar. Firman-Mu berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota ini, karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami. Karena Tuhan kami melepaskan berkat bagi kota Makassar. Biarlah berkat pemulihan, kekuatan, kesehatan Tuhan Kau anugerahkan bagi masyarakat di kota ini ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami mendengar ada status Makassar menjadi zona, bukannya zona merah tetapi juga menjadi zona hitam karena bertambahnya korban-korban COVID-19. Tapi kami percaya anugerah-Mu tetap ada bagi kota ini. Hati-Mu ada bagi kota ini Tuhan. Kau memberkati kota ini Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Berkati Bapak Gubernur bersama dengan jajarannya sampai kepada pemimpin-pemimpin, bahkan sampai kepada tingkat RT RW. Engkau berkati Tuhan, sehingga menghadapi akan pandemi global ini Tuhan, kami bergandengan tangan menyelesaikan semuanya, termasuk peran kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-Mu, mengikuti akan segala protokol kesehatan Tuhan, termasuk dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karena itu saat ini kami beribadah secara online. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bahkan kota Makassar secara khusus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jika ada roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang akan menghancurkan kota kami, menghancurkan kesehatan kota kami, bahkan keamanan kota kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami hancurkan kuasa. Biar anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi para majelis, khususnya para gembala Tuhan, gembala jemaat hamba-Mu Bapak Pendeta Hadari. Kau berkati senantiasa di masa tuanya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu tetap sempurna bagi hamba-Mu.
ada kekuatan kesehatan Tuhan, untuk hamba-Mu tetap memimpin jemaat ini Tuhan, membawa jemaat ini menjadi jemaat yang siap untuk menjadi mempelai Kristus menanti kedatangan-Mu untuk kali yang kedua. Berkati Bu Gembala Tuhan juga sebagai penopang pelayanan hamba-Mu, kiranya juga anugerah Tuhan terus ada bagi kami, bahkan juga seluruh majelis, koordinator pelayan, guru sekolah minggu, pastor, Engkau berkati semuanya Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan, bahkan kepada anak-anak sekolah minggu kami Engkau berkati Bapak. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan, doa syafaat kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Marilah saudara-saudara, dengan semua orang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah saudara-saudara, kita akan memberikan korban syukur kita, dan sekaligus kita akan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan juga diakonia beras. Saudara mungkin bisa langsung menyampaikan kepada gembala jemaat, atau juga bisa menyampaikan melalui bendahara jemaat. Ajakan untuk memberi. Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan korban syukur kita, sekaligus kita akan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan kita, dan juga kita tetap akan memberikan diakonia beras sebagai wujud kasih kita, penyataan kasih kita kepada satu dengan yang lain. Dan saudara bisa langsung menyampaikannya kepada gembala jemaat, ataupun juga bisa melalui bendahara jemaat. Mari tetap setia untuk menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di Jemaat Jalan Kudus. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari meriah, haleluya. Mari orang-orang yang berkati Tuhan, yang keras. Kasih setiamu nyata bagiku,
bersama-sama untuk persembahan kita mengucap syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengambil bagian dalam rencana-Mu yang besar untuk kelebaran akan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus. Berkati ya Tuhan persembahan kami dan ajar kami untuk senantiasa setia untuk menaburkan akan benih-benih kebenaran firman Tuhan melalui korban-korban persembahan kami. Dan yang masih ada pada kami, ajar kami juga menggunakannya dengan takut akan Tuhan, bahwa segala sesuatu hidup kami, bahkan harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kami adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola akan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi bagian dalam rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh dengan setia merespon kebenaran firman-Mu, berketetapan hati untuk mengembalikan milik Tuhan yang adalah merupakan tugas tanggung jawab kami sebagai wujud penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami melalui berkat-berkat dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati apa yang sudah dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit sesuai dengan janji firman-Mu Maleakhi 3 ayat 10 dan mencurahkan berkat ke atas kami, ke atas usaha kami, pekerjaan kami, ke atas bisnis kami, bahkan juga ke atas rumah tangga kami, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan segala kutuk-kutuk ekonomi, kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan, belalang pelaham yang menghancurkan, membuat kami berkekurangan dalam bentuk apapun, dalam segala roh kebangkrutan, roh penipuan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami percaya di masa-masa yang sulit saat ini, bahkan di padang gurun sekalipun, Tuhan akan menyediakan mata air bagi setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
satu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang kekasih, dari ujung pantai Akarena, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam segala pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah online kita pada saat ini. Dari tempat ini di Pantai Akarena bersama dengan seluruh tim, pada saat ini kami ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati lawatan Tuhan sepanjang minggu ini dengan penuh sukacita. Dan mari kita seluruh sidang jemaat tetap semangat, tetap percaya, dan juga jangan lupa tetap setia untuk menabur di ladang Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan cakap untuk menanggung segala perkara. Ada amin? Bapak Ibu yang kekasih jemaat, tetap untuk memonitor setiap pengumuman atau penyampaian dari grup jemaat. Karena kami akan melihat sepanjang minggu ini, jika memungkinkan, minggu depan kita akan ibadah bersama di gereja di Jalan Latimojo. Segala keperluan untuk protokoler kesehatan sudah kita siapkan, dan mari jemaat terus berdoa bagi Kota Makassar secara khusus agar pandemi atau COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan Tuhan akan memberkati, dan pada waktunya kita bisa beribadah bersama-sama. Akhirnya dari tempat ini Pantai Akarena bersama dengan seluruh tim kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.